Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Hari ini saudari-saudara, gereja merayakan Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Pesta Yesus dipersembahkan Kenisa dirayakan tepat 40 hari setelah peristiwa Natal. Apa pesannya untuk kita hari ini? Itu yang mau kita renungkan dengan terlebih dahulu mendengarkan kutipan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu baru tambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa oleh orang tuanya, Yusuf dan Maria. Dan dalam peristiwa yang sangat penting ini, di situ mereka berjumpa dengan 2 tokoh saleh, yaitu Simeon dan Hana. Apa yang bisa kita
tangkap sebagai inspirasi bagi kita saudara-saudari, inspirasi bagi keluarga-keluarga, inspirasi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan segala janjinya. Pertama, saudari-saudara, kita belajar dari Maria dan Yusuf, keluarga yang setia dan taat pada Tuhan. Keluarga yang setia dan taat pada hukum Taurat, apa yang ditetapkan untuk keluarga, untuk anak-anak dan sebagainya. Misalnya, ketika Yesus sudah berumur 40 hari, mereka mempersembahkannya di bait Allah lengkap dengan segala macam hal yang harus dipersembahkan pada kesempatan itu. Seperti kita dengar tadi, mereka mempersembahkan korban seturut hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Mereka keluarga beriman, mereka keluarga taat, mereka keluarga yang tahu apa tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam kaitan dengan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup mereka. Ini menjadi sangat inspiratif untuk kita saudari-saudara sekalian, bahwa sebagai orang-orang Kristiani, sebagai keluarga-keluarga Kristiani, kita mesti tahu apa tanggung jawab kita kepada Tuhan, khususnya dalam kaitan dengan anak-anak yang lahir sebagai anugerah Tuhan bagi keluarga. Kita mesti paham saudara-saudari, seperti Maria dan Yusuf, Yesus bukan milik mereka, dia milik Tuhan. Demikian juga kita yang dipercayakan Tuhan untuk melahirkan anak-anak. Anak-anak itu bukan milik kita, anak-anak itu milik Tuhan. Mereka adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan di dalam bimbingan, di dalam pendampingan keluarga, para suami istri. Dan jangan melupakan saudari-saudara, tanggung jawab ataupun namanya kewajiban yang muncul dari kenyataan bahwa kita adalah keluarga Kristiani untuk mempersembahkan anak kepada Tuhan. Kita punya kebiasaan saudari-saudara, anak-anak sejak bayi sudah dibawa ke gereja, sudah dibawa ke rumah Tuhan untuk dibiasakan mengenal rumah Tuhan. Kita sudah membiasakan dan sudah mentradisikan membaptis anak-anak sejak bayi, karena kita percaya anak itu milik Tuhan, bukan milik kita. Kita hanya diberi tanggung jawab, dititipi oleh Tuhan untuk menyambut, merawat, membesarkan, mendidik mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Maria dan Yusuf hari ini memberi kita teladan baik, bahwa sebagai orang tua, sebagai keluarga, kita harus selalu berusaha untuk melakukan apa yang harus dilakukan menurut kehendak Tuhan, menurut hukumnya. Jangan tunda-tunda saudari-saudara membaptis anakmu yang masih bayi. Jangan pernah mengatakan nanti kalau dia sudah dewasa, dia memutuskan sendiri imannya. Itu berarti kita sebagai orang tua tidak sungguh menyadari tanggung jawab sebagai orang tua. Kalau sebagai orang tua Kristiani, Anda mengimani Yesus, maka tentu Anda punya keyakinan yang sama bahwa anak-anak Anda pun harus mengenal Yesus sejak dini. Bukan tunggu nanti dia sudah besar, sudah dewasa, biarlah dia memutuskan sendiri. Dalam konteks tertentu, dalam arti tertentu, kita sedang lepas tangan. Kita kurang menjalankan tanggung jawab sebagai keluarga yang dititipi anak oleh Tuhan. Biasakan anak-anak saudara-saudari untuk belajar mengenal rumah Tuhan. Tiap hari Minggu bawa mereka ke gereja. Kalau mereka sudah lahir, segera membaptis. Kalau mereka sudah mencapai umur tertentu, segera mereka menyambut komuni pertama.
Lalu dilanjutkan dengan krisma dan sebagainya. Dan selanjutnya ketika mereka semakin dewasa, mereka bisa menerima sakramen perkawinan kalau mereka ingin berkeluarga. Mereka akan menerima sakramen imamat kalau mereka memilih untuk menjadi imam Tuhan. Jangan pernah membatasi anak pada pilihan-pilihan hidup tertentu. Biarkan Tuhan menentukan jalan hidup mereka. Tetapi tugas tanggung jawab sebagai orang tua jangan diabaikan. Saudari-saudara, tanggung jawab kita tidak hanya untuk memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya terpenuhi gizi jasmaninya, tapi juga gizi rohaninya. Sebagai keluarga, kita perlu memastikan bahwa anak-anak kita tidak hanya perlu terhindar dari bahaya stunting jasmani, tapi juga jangan sampai mereka stunting rohani, kekurangan gizi rohani. Ini tugas, tanggung jawab orang tua pertama dan utama. Yang kedua, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dihadirkan kepada kita Simeon dan Hana, dua pribadi yang saleh dan taat kepada Tuhan. Simeon adalah seorang yang saleh dan taat kepada Tuhan, dan kepadanya dikatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Maka ketika Yesus dipersembahkan di bait Allah, dituntun oleh Roh Kudus, dia berangkat ke bait Allah, dan di sana dia menyambut anak Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah. Ini adalah kepuasan rohani tertinggi dari seorang Simeon yang mendapatkan janji. Dia tidak akan mati sebelum melihat Tuhan. Karena itulah ketika menyambut Yesus, kemudian dia berkata, saudari-saudara, tentu dalam dorongan Roh Kudus, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu berpulang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu berpulang, biarkanlah hamba-Mu ini mati, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yaitu Yesus, Sang Mesias. Janji Tuhan kepadanya terpenuhi. Dia baru akan mati setelah melihat Sang Mesias. Dan di tempat yang sama, saudari-saudara, datang nabi perempuan yang bernama Hana, dan kemudian bernubuat tentang anak itu. Dikatakan tadi, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur dan berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, Simeon dan Hana, pribadi yang taat kepada Tuhan, yang percaya akan janjinya, memperkenalkan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Mesias. Mereka mendapatkan bahwa Tuhan memenuhi janjinya, yaitu janji keselamatan, janji Mesias yang merupakan penghiburan dan kelepasan bagi orang-orang Israel. Saudari-saudara, dari dua tokoh ini kita juga diinspirasi bukan hanya pada pribadi Yosef dan Maria, keluarga Nazaret, tetapi pada pribadi Simeon dan Hana, mereka yang setia dan taat kepada Tuhan, mereka yang percaya akan janji-janji Tuhan. Kita diinspirasi untuk juga menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang taat kepada Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan dalam iman. Kita mengenal Dia ketika kita membaca, merenungkan, mendalami kitab suci. Janji-janji Tuhan untuk umat beriman. Adakah kita juga menjadi pribadi yang setia, saudari-saudara, yang taat, yang percaya bahwa janji Tuhan akan terlaksana dalam hidup kita? Seringkali, saudari-saudara, permasalahan, persoalan, pergumulan hidup, penderitaan, dan sebagainya bisa membuat kita
entah secara langsung atau tidak langsung meragukan Tuhan, meragukan kuasanya, meragukan keberadaannya, meragukan janji-janjinya. Ketika Anda sakit berkepanjangan, segala cara sudah ditempuh, segala macam pengobatan sudah dilakukan dan tidak sembuh-sembuh, Anda bisa saja menjadi kehilangan iman. Anda bisa saja kemudian tidak percaya Tuhan lagi. Tetapi masalahnya adalah saudari-saudara, bahwa kalau Tuhan berjanji, Dia tidak punya track record sebagai Tuhan yang ingkar janji. Kalau Tuhan begitu percaya kepada manusia, mengapa kita tidak percaya atau kurang percaya kepadanya? Simeon dan Hana memberi kita inspirasi, memberi pesan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Semoga janji-janji Tuhan kepadamu terlaksana. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Jangan pernah meragukan campur tangan Tuhan dalam hidup ini, meskipun banyak masalah persoalan yang seringkali seperti mengaburkan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudara. Tetaplah menjadi orang Kristen yang baik. Orang yang percaya akan penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana dalam hidup ini. Orang yang percaya akan janji-janji Tuhan kepadamu secara pribadi maupun sebagai keluarga. Tetaplah menjadi orang baik, orang beriman, orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, untuk peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah oleh keluarga, yang memberi kami inspirasi, yang memberi kami teladan baik untuk menjadi keluarga-keluarga yang setia dan taat kepada segala ketetapan-Mu, untuk menjadi keluarga-keluarga yang bertanggung jawab, untuk memastikan tidak hanya kebutuhan jasmani anak-anak, tapi juga kebutuhan rohaninya, untuk memastikan bahwa mereka senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk dibimbing, untuk didampingi, untuk dididik menjadi anak-anak yang baik, yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin mengenal kehendak-Nya dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.